Salat subuh dan salat fajar ini sebenarnya hanya namanya berbeda dan waktu. Kalau kita di Indonesia, kita lebih condong salat kita subuh di waktu lilas. Waktu lilas memang ada yang bisa melakukannya di waktu lilas. Ketika beliau di Hajjul Wada, setelah beliau bertolak dari Arafah, mabit di Mina, beliau menegakkan salat subuh. Kenapa? Begitu beliau bangun dan waktu subuh sudah masuk, beliau menegakkan salat subuh dan beliau bertolak langsung ke perbatasan Mina dan Musdalifah untuk melontar Jamratul Aqabah. Amma kalau dia salat fajar, waktunya agak ditunda sedikit. Misalnya azan jam 4.45. Kita tundakan setengah jam lebih, berarti kita mulai sholat itu jam 5.20. Itu atau 5.15 memberikan kesempatan orang-orang bisa datang untuk mengambil kebaikan sholat subuh atau sholat fajar itu berjamaah. Kenapa? Karena kita tahu betul ketika kita bangun, kebiasaan kita ini bangun mendengar suara azan. Kalau nggak ada azan, mungkin Allah alam ya, apakah kita datang ke masjid atau tidak, kita nggak tahu. Ini aja suara azan sudah kencang keras, masih juga tidak datang. Allah alam juga penyakit umat ini, apakah kena penyakit wahat, hebat dunia, karah maut, Allah, dan mungkin juga malas tidak mau datang. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad salatul bakat wal munafiqin salatul ba'din." Berat buat orang munafik tempat malu menegakkan salat subuh sama asar. Kalau subuh dingin, ngantuk, malas, selimut. Kalau asar sibuk dengan pekerjaan, akhirnya mereka tidak menegakkan salat. Kalaupun menegakkan subuh sudah waktu duha. Nah, inilah kelebihan umat kita atau umat Nabi Muhammad di Indonesia ini, dan mungkin karena kurang pemahamannya. Jadi kalau salat subuh tadi kita sholat, kita baca surat Rahman, kita baca surat Al-Insyirah, Takwir, dan itu panjang. Dan misalnya kalau salat subuh tidak kurang 100 ayat. Jadi ketika selesai sholat, sampai tadi kita selesai 5:25. Kalau misalnya kita tegakkan sholat subuh itu jam 5.15, ya, kita ambil setengah jam imam itu berdiri untuk membaca 100 ayat ataupun 2 surat yang panjang. Begitu selesai sudah mulailah menguling atau belum asfal. Kalau ada Imam Qurtubi dari tafsir surat Al-Mudaththir, wasubhi tidak asfal, bermakna ketika datang subuh menguning pergantian itu antara benang putih dan benang hitam dari benang putih, ya, dari benang putih dari benang hitam. Nah, kita sholat tadi barusan, kita lihat masih gelap, waktu masih jam 5, sekitar 5.25, dan masih ada hari gelap dan masih fajar, ya. Jadi dua-duanya boleh, tergantung masjid yang kita sholat di tempat yang kita kebiasaan mereka. Dan kita tegakkan sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh dan sholat subuh ini khair dunia mafiha. Maka akhirnya bukan lebih baik dunia dan isi. Kalau bisa dilakukan di rumah, tapi kondisi kita sekarang ini habis azan masuk sholat, ya sudahlah, sholat di masjid aja lebih baik dari dunia dan isinya. Ini kata Nabi, "Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Surat An-Najm, dia tidak berbicara dengan dia kemauan dia berbicara apa-apa yang diwahyukan dia bicara. Berarti kata Nabi, pahalanya begini begitu atau surga neraka sudah. Itu sesuai dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 rakaat sebelum subuh atau sebelum fajar, fala tad'u wa la tatad'u. Jangan kau tinggalkan walaupun kau tidak memiliki waktu ataupun kau dikejar tentara berkuda di kejar besok,
tetap engkau tegakkan seperti Nabi Sallam menjelaskan kepada kita. Beliau kalau dia safar kayak di Muzdalifah tadi, beliau bangun salat witir walaupun di Mekah satu rakaat, terus ketika ada secara subuh atau azan fajar salat 2 rakaat, dan itu lebih baik dunia dan isinya. Berarti kita lebih kaya daripada orang yang kaya di dunia ini. Hanya kaya di dunianya satu negara aja atau satu lingkungan, kita dunia dan isinya. Ini dan subuh man shalla subh fahuwa fi dhimillah. Barang siapa yang salat subuh, dia hidupnya dijamin oleh Allah SWT. Al-barakah fi ummati sabahiha. Ketika Nabi SAW bangun dari tempat tidurnya, pertama aktivitas yang beliau lakukan jelas mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Atau waktu tidur bismillah nahyul mujab. Terus beliau mengangkat kepalanya ke atas dengan tandanya bersyukur kepada Allah SWT. Beliau memerintahkan kita untuk membaca 10 ayat dari surat Ali Imran. Ayat ini memberikan kita pemahaman secara ilmiah, secara sains dan teknologi. Kalau orang itu memiliki akal sehat, maka dia harus taat kepada Allah, harus masuk di dalam agama ini, dan dia harus bertakwa kepada Allah. Makna takwa itu anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Menyembah Allah, jangan membutuhkan sedikit pun yang hak, dan terima amar dan jangan mana. Taat apa yang diperintah, jauh apa yang dilarang. Ini kenapa? Karena Nabi SAW mengajarkan kita bersyukurnya kita kepada Allah SWT. Dia membaca surat Ali Imran yang 10 terakhir. Walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Mulk, dan Allah mampu melakukan apa saja yang Dia suka tanpa minta izin sama siapa. La yas'alu wa hum yas'alun. Kita nggak perlu menanyakan Allah, kenapa kau cipta gini, kenapa kau bilang, dan kita yang akan ditanya oleh Allah SWT. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ulil albab yatafakkarun wa ya'qilun. Ulil albab memiliki akal sehat, berpikir supaya kita betul-betul menjadi orang yang benar sehat, taat kepada Allah SWT. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala janbi yatafakkaruna fi khalqillah. Faqala rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka wa qina adzabannar. Baik. Kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Hadir, dan ciptaan Allah langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, itu tanda-tanda kebesaran dari orang yang memiliki akal sehat. Orang yang berpikir kepada Allah. Kalimat itu ini kata Ibn Abbas ada 3 makna, ada ilmu sepakat. Salat di paling mulia, baca Quran, dan lafaz la ilaha illallah atau lafaz yang kita zikir. Termasuknya subhanallah, alhamdulillah, dan istighfar, dan menyebut mengagungkan Allah SWT. Alhamdulillah, 3-3 ini kita nggak ada. 3-3 ini, apalagi semua. Nggak ada. Baca Quran nggak ada. Terus menyebut-nyebut nama Allah, rattubu lisanakum biqaul la ilaha illallah, jaddidu imanakum biqaul la ilaha illallah. Basahkan bibir kita mengucap la ilaha illallah, atau caskan iman kita dengan mengucap la ilaha illallah. Tidak ada. Kiamat berdiri, duduk di samping ala jabah, sebelah bah, sebelah kanan, atau sebelah kiri kalau orang. Kalau nggak mampu, sambil berzikir kepada Allah, dia tafakkur, berpikir tentang ciptaan Allah. Dia mengatakan Rabbana atina adzaban, selamatkan kami api neraka. Kalau kita lihat secara ilmiah, kenapa Nabi SAW menganjurkan kita membaca ayat ini ketika bangun tidur?
Setelah itu nanti mengusap wajah, membaca ayat ini, membetulkan kasur, bersuap, mandi wudu, kalau bagus mandi. Dan mandi itu sehat. Dan salat tahajud, selesai mikir, salat dulu 2 rakaat. Dua riwayat dari Ummu Salamah dari Aisyah. Nabi SAW juga disalat, bila salat itu termuka, maka salat rakaat. Kalau dia selesai salat itu, dia salat dulu 2 rakaat. Jadi dulu dia salat 2 rakaat. Nah, itu. Dan bersyukur kepada Allah SWT. Apa yang ada di langit? Apa yang ada di langit? Hari ini orang tidak memahami kemungkinan orang yang membuat rumus-rumus. Entah A plus B plus C entah equal O2. A plus entah apa plus apa CO2. Dan ini kita butuh untuk kehidupan kita. Untuk kehidupan kita. Yaitu O2, oksigen. Yang mana bisa nggak orang memberikan kita O2? Bisa. Buatan sendiri, tapi itu pun setiap Allah. Dan kita harus beli mahal. Kesempatan sementara Allah memberikan kita O2 oksigen ini tanpa bayar. Yang dibutuhkan apa-apa? Modal, wudu, ayat dari Allah, dan salat 5 waktu. Kalau Allah Ta'ala di surat Ibrahim, wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallah la tahsuha innal insana la zalumun kafar. Allah sudah siapkan semua fasilitas yang kita butuh. Semua. Tidak perlu lagi kita membuat, tinggal mencari saja. Sudah ada semua. Sudah ada semua. Tinggal kita mengambil saja. Dan kalau manusia ini ingin menghitung ciptaan Allah, nikmat yang diberikan Allah, tidak akan bisa. Sesungguhnya manusia itu zalim dan kafir. Bahasa kafir ini sebenarnya bagus. Kalau diganti bahasa non-Islam, mungkin berarti mereka tidak akan mendapat rahmah lagi, sudah dicap, yaitu kejahatan mereka. Tapi kalau kufar bisa, kalau kufar beda, kalau kafir bisa kita. Saya kafir nikmat, saya kafir gak sholat, nikmat yang diberikan Allah untuk kita menegakkan sholat yang nikmat luar biasa, makan sedikit kita buang, kita bilang simpulan kafir. Berarti kufur kufri kafir tidak mengeluarkan Islam. Tapi kalau saya bilang non-Islam, ya sudah, kita sudah polisi dia. Akhirnya dia tidak mendapat hidayah. Sedangkan kita butuh mendoakan agar mereka masuk ke dalam agama ini. Apa kata Allah di Quran banyak? Ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waqrid alaihim ma'rahum jahannam. Wahai Nabi, berjihadlah, sampaikan kepada orang kafir yang menyerang Islam atau kufar, maka disebut ada kafir demi kafir hamli. Kalau kafir diberi, kafir ahad, hidup bersama kita, dia tidak perlu kita. Kalau kafir hamli yang di Syam sana ya, tak perlu kita bahas. Yang membunuh kita, yang bekerja menghabisi Islam. Ya, baik. Dan kata dia butuh kita doakan untuk masuk Islam. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyaddu 'alal kufar rahamah bainahum. Muhammad itu Rasulullah. Orang yang bersamanya sahabatnya, dia tegas terhadap orang kufar dan rahamah bainahum. Nah, ini salah satu iman. Oksigen yang diberikan Allah SWT. Coba hari ini, kalau kita katakan penduduk yang di bumi ini adalah di kampung ini, wahai penduduk bumi yang di kampung ini, sudahlah kalian tidak usah masuk Islam, kalian tidak usah salat, capek mungkin bosan, ya sudahlah tidak usah masuk Islam, ya sudahlah. Apalagi sekarang ini kita lihat orang-orang yang pintar tapi suka menjadi Islam demi yaitu apa? Uang. Habis Islam kita, dicaci maki, dijelek-jelek, habis semua. Jadi kerja kita hari ini bangun dari tempat tidur, sudah ada berita apa? Menjelekin Islam, menghabisi Islam terus. Ya orang-orang kayak ini dihukum. Dan inilah kita nggak sedap. Beda saya dengan berita lah. No news, good news. Tidak ada berita, bagus beritanya. Daripada bikin kita pusing kan? Ayo, coba kita
bilang, sudahlah Anda tak saya Islam, kau saja di Islam. Kami nggak butuh sih. Allah bilang nggak butuh. Inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah kaya daripada alam semesta ini. Udah nggak sama Islam. Sudahlah, jelek Islam mau semua. Tapi satu, jangan Anda pakai oksigen milik Allah. Oh, bisa nggak itu? Bisa. Itu tandanya Allah sayang sama kita. Bertobatlah tobat nasuha. Kalau Anda yang ini masih mengaku Islam, janganlah ganggu Islam. Masuklah ke dalam agama Allah. Kalau tidak, diam aja. Nabi SAW mengatakan, "Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, berkata baik atau diam. Ada pepatah mengatakan, if speech from the silent from the cold. Kalau berbicara itu dari perak, diam itu. Mas, tidak kalah dari kita pasukut mereka. Maka kata Imam Syafi'i, tafakkaru keberatan. Berpikirlah sebelum engkau mengucapkan perkataan, supaya perkataan itu tidak menjadi salah. Dan yang kita hari ini kita berbicara baru kita berpikir. Orang bijak mengatakan, I think today I speak tomorrow. Berpikir hari ini baru besok kita bicara. Itu kata Imam Syafi'i. Jangan sampai ucapan kita menjadi salah. Akhirnya menjadi gaduh. Maka negeri kita ini negeri gaduh sekarang. Saking gaduhnya masjid kosong semua. Habis kita. Ini cobalah belilah oksigen tanpa Anda sadari. Satu hari satu malam saya banyak bertanya pada ilmu kedokteran dan kepada sebagian banyak orang tidak mengetahui berapa ribu kubik kita butuh satu hari satu malam oksigen. Ada yang bilang atau 650 kubik, kalau saya salah saya minta maaf ya, mungkin 1000 kubik, sudahlah, 1000 apa, berapa satu tabung gede itu? Beli coba, bisa 1,5 juta, ada yang bilang 3 juta, bayangkan kalau satu tabung itu yang gede kita pikul, kita bawa kemana-mana, gendong, terus pakailah masker oksigen, awas jangan lupa. Mau makan pun tak bisa, mau tidur pun tak bisa, di rumah kita pikul, akhirnya apa? Kita pikul oksigen, daripada pikul gini, lebih baik pikul oksigen katanya. Cobalah, bisa nggak kita hidup? Nggak bisa, maka jangan sombong dengan Allah SWT. Kalau Anda masih belum mampu untuk berdiri sendiri, tidak menggunakan fasilitas, sudah kata Allah, falyakhruj min ardh. Man adana walidan maka adan bil haq. Barang siapa yang menjadikan aku tandingan, sudah aku siap-siap berperang sama Allah. Ya keluar dari dunia Allah. Mana? Laut punya Allah. Semua punya Allah. Mau hidup di mana? Langit. Ini baru di langit saja. Coba hari ini kita kalau kita memiliki akal sehat, hubungan kita butuh uang banyak, kita bikin apa itu? Proyek oksigen. Kita kasih semua satu rumah satu. Kalau satu rumah ada 2, kalau kita banyak punya 2 anak, ada orang yang punya banyak anak. Berapa kalau satu oksigen sudah 1 juta? Berarti di rumah kita 4 juta satu hari malam. Bayar. Kalau di kampung ini kita hidup ada 1000 orang, kali 4 juta berapa tuh? Luar biasa. Dikali satu kabupaten, satu provinsi pun kaya kita. Coba kalau Allah bilang, kalau Allah bilang hari ini, wahai penduduk bumi ini, sudahlah, saya akan stopkan oksigen setengah jam. Bisa hidup dan tidak? Habis kita. Ini baru yang ini. Maka disebutlah O2, CO2. Kita briefing. Terus kita hembuskan keluar. Itu CO2. Maka CO2 itu racun. Hati-hati jangan sembarang kita menggunakan untuk mulut. Kalau salah-salah itu bukan untuk kesehatan, ya kita bisa bahaya. Ini nikmat yang diberikan Allah. Secara ilmiah kita memberitahu apa bioksida atau apa semua itu ya seserah. Ya, belum ada yang di bumi apa? Yang ada di bumi. Ada darat, ada laut. Belum lagi hujan. Diberikan Allah SWT wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang sejuk. Surat Al-Furqan. Air yang bersih, air hujan dikena angin jadi O2.
juga, bersyukur juga kepada Allah Ta'ala juga. Di dalam surat Al-Anbiya, wa ja'alna minal ma'i wa kulli syai'in hayy. Wa ja'alna minal ma'i wa kulli syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu semua kehidupan, untuk kehidupan bisa hidup. Coba kalau hari ini nggak ada air, jadi di darat kan. Coba kalau kita di sini di pulau ini laut, banyak laut. Coba kalau kata Allah SWT, laut luar biasa. Hasil laut ini nikmat. Laut itu tidak ada namanya ikan mungkin. Ngomong sama kita, baik untuk darat. Untuk sementara ini jangan angkat kami, karena kami kena corona. Bisa nggak? Tapi ikan itu ikan apa sih? Bisa hidup kan tidak? Penghasilan kita laut. Kalau yang penghasilan darat, petani-petani, nah air hujan itu mana? Nggak ada, kering, nggak bisa hidup, harus hidup. Nah, coba kalau hari ini kata Allah, wahai penduduk kampung ini, penduduk yang hidupnya di laut, di Kepri ini, pada hari ini saya keringkan laut. Itu laut kering, mau musim selatan, utara, barat, timur, nggak ada urusan. Yang tadi kita baca surat Rahman, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Al-Masyriq wal Maghrib, Al-Masyriq. Matahari terbit dari mana? Dari timur. Timur terbenam barat. Itu patokan kita waktu salat. Akhiris salat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Quran dibaca. Kalau Al-Quran, Al-Furqan, Al-Majid, Al-Kitab itu satu buku dari nomor 1 Fatihah sampai 114. Terangkan Quran di waktu fajar. Dikeringkan Allah tahu. Bisa nggak kita belajar sampai seminggu aja lah. Dikeringkan Allah tahu. Bisa nggak kita mau pergi pindah ke tempat ini ke tempat lain atau ke kota lain? Bisa nggak? Bisa. Istilahnya aja jalan kaki. Naik kapal aja sudah 6-7 jam, ada 10 jam. Bisa jalan kaki. Bisa. Kapan yang banyak, tapi Allah masih memberikan nikmat. Itu kata Allah. Tegakkan salat ketika matahari jatuh di langit. Kalau kita sholat pakai matahari, kalau kiblat pakai matahari, kalau puasa, ya, lebaran dan haji dan hitungan haid wanita pakai bulan. Kita menghitungan bulan. Hari ini kita pakai bulan. Semua maupun Islam atau dan Islam ya sudah kita sebutkan Islam ya. Nah, pakai bulan. Tidak ada kita pakai bulan. Hikmahnya bulan ini apalagi luar biasa, mencairkan sirkulasi darah di belakang di tubuh kita. Apalagi kalau 17, 19, 21 itu bisa dibilang ya, itu sehat. Nah, bulan. Pakai bulan kita. Kenapa? Karena hikmah bulan itu luar biasa. Semua pakai bulan. Inna iddata syuhuri indallah 12 sana yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'un. Ketika Allah menetapkan langit dan bumi diterapkan setahun 1 bulan. Hari ini kita bilang nggak mungkin makan matahari. Nggak ada orang bilang what is the sun today? Matahari berapa sekarang? Agustus? Ya, pasti makan bulan ya. Terus kita bilang maaf, kita punya orang rumah lagi datang bulan, lagi datang matahari, kan nggak mungkin masih datang bulan. Itu hikmahnya. Kalau mau belajar ada hikmahnya. Jadi jangan kita ini hanya hidup aja, wah sudah kita mendapatkan kehidupan begini, ya sudah ini bukan ciptaan Allah. Nah, Allah sudah mengatur dengan. Kenapa? Karena wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah akan menciptakan jin dan seperti anda mengisahkan Allah SWT. Jadi kita baca tadi 2 surah panjang sendiri. Akhirnya salat dulu kesyamsi ila masaiku Quran al-Fajr wa Quran al-Fajr inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Berarti baca Quran itu. Tidak ada orang bilang wah saya takut obat saya nggak mau lagi baca Quran. Tidak ada. Makin kita baca makin kita beriman kepada Allah. Hari ini kita meninggalkan Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah yadhkuruna ma tunzila alaihim hidup di jalan dan tempat. Orang yang membaca kitab Allah pasti dia menegakkan sholat. Faktanya kita nggak ke masjid nggak sholat 5 waktu. Keadaan kita begini, benteng kita rusak, hancur semua. Kalau kita sudah nggak berjamaah, persatuan kita, ini benteng kita.
Berusaha Nabi SAW mengajarkan sahabat berjamaah dengan waktu singkat. Abu Bakar 4 tahun 2 bulan, Umar 10 tahun lebih, 2/3 dunia dipegang Islam. Islam tak banyak, tapi iman. Lupa timbul, soal lupa timbul iman. Kita perang dengan iman. Ini kita banyak kayak gue, kalau usaha lucu, apa sel sama wilau. Tuh, jaga kan sama. Quran di pagi hari disaksikan oleh malaikat. Malaikat petang dan malaikat pagi. Ketika itu dia pintu-pintu mencatat dia ikut beribadah. Ini kita subuh ini mereka ada di sini, malaikat ada. Malaikat aja. Kalau malaikat itu sudah jamak, jangan bilang malaikat ya. Dan malak satu. Malak satu. Ada jin Islam duduk mencari tempat zikir. Terus dia naik ke atas. Allah ya alamul Quran. Allah lebih tahu, ditanyakan. Wahai malaikatku, malaikat, katalah kami, bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku? Apa kata malaikat? Dina misalnya. Utarana kami datang mereka salah, kami tinggalkan mereka salah, tidak? Tuh hebat. Terus kata Allah, nantimu siapa yang ada di masjid? Yang di rumahku siapa? Disebut malaikat bulan. Nah, ada semua. Terus lagi tokohnya, tokoh. Maka ditanya ada RT-nya kan? Ada apa RT di sini? Ada. Ada RW-nya kan? Ada dusun, semua itu ada. Semua ada. Maka inilah pembesar negeriku, yang negeri itu yang merusak agama. Maka hari ini itu salah pemimpin, karena pemimpin adalah pemimpin punya masjid. Karena alhamdulillah yang bagus, alhamdulillah sudah. Wahum rakiun innama walikullah wa rasuluh walladzina amanu walladzina yuqimus shalah wa yunfiquna wa atu zakat wa hum rakiun. Rukuk bersama orang rukuk. Nah, kalau kita sudah memiliki pemimpin yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak mau beribadah kepada Allah, ya beginilah keadaan kita. Itu apa kata Allah kaum saleh, kan tis'atul rahmah yusbiduna. Ada 9 tokoh, 9 pembesar di negeri Saleh. Itu sama dengan negeri Quraisy. Waktu Nabi SAW juga tokoh-tokoh itu kata Nabi SAW, harubu syuyukh wa dasyru sabab. Orang-orang yang tua-tua itulah yang bangga-bangga dengan keturunannya, dengan kerajaan-kerajaan yang raja dia. Pembesar negeri itu yang melawan itu, tapi yang memakmurkan agamanya anak muda. Ini anak muda nggak ada masjid, yang datang ke masjid ini sudah mama aja, sudah bawa umur, kaki kanan narik umur, bawa umur, kaki kiri narik balik, bertobatlah kepada Allah. Siapa yang urusan 9 tokoh di zaman Saleh yang dia minta unta, ya Saleh keluarkan unta dari gunung. Kata Saleh, ini kan aku hanya nabi, hanya diutuskan Allah, ini bukan kerjaanku. Yang kau minta ini luar biasa. Dan kami minta onta betina plus ada susu, buat taruh di apa kalau kita bilang di talam atau di baskom, keluar sendiri susu, tak perlu plus. Kata saya tidak datang untuk ini. Saya itu Nabi masalah, 4 Nabi masalah, saya Syuaib, Hud dan Nabi kita SAW. Yang lain beliau. Ya. Lalu akhirnya misalnya aku, kalau begitu saya minta kepada Allah SWT. Saya minta sama, kalau Allah mengabulkan doa, kalian beriman, iyalah pasti dari mana bisa belah dulu buat unta, mustahil kan? Akhirnya saya minta dikeluarkan Allah dari gunung itu unta, tidak sesuai dengan. Begitu sudah dapat unta dikeluarkan unta itu, mereka berpaling sampai 1 kampung itu minum semua, mereka bilang malu dibunuh unta. Itu kata Allah, kan kisah terah yang sebelum bilang 9 tokoh. Allah kalau di zaman Saleh kayak 9 apa tuh? 9 cacing atau 9 kambing atau 9 unta ya? Kalau sekarang tak 9 apa ya? Tuh sudah ada di Quran. 9 pembesar negeri itu merusak Islam dan merusak bumi. Kalau sekarang mungkin tidak tahu saya 9 ayat, ya. Tuh, Nabi Muhammad juga sama. Pada satu hari bulan purnama beliau beribadah di Ka'bah. Abdullah bin Mas'ud sebelah. Nah, kata Abu ya,
Abu-abu ini, dalam abu-abu ini banyak yang punya Abu Lahab, itu bulan Abu Lahab semua. Karena Abu Lahab itu diabadikan, namanya Abu Uzza. Allah nggak mencantum dalam surat Tabat. Masa nama orang syirik dimasukkan dalam Al-Quran? Tidak boleh. Maka kunyahnya Abu Lahab itu kunyah yang buruk. Kalau Abu Jahal, Amr bin Hisham, Abu Jahal dengan Abu Lahab berbeda. Abu Jahal, Amr bin Hisham, Abu Hakam namanya Abu Hakam, orang yang pintar. Cuma dia kebenciannya sama Rasulullah karena dari sukunya, yang dimaksud ada suku Bani Khuzah, suku Abdul Manaf, dari suku Nabi SAW keluarlah Nabi, dan dia nggak ada. Nah, itu ada sentimennya luar biasa itu. Dia bilang tuh Muhammad ada dekat Ka'bah itu, Nabi menyembah Tuhan. Dia bilang, ya Muhammad, kami minta belah bulan. Belah bulan, ya belah bulan. Kalau engkau bisa melawan Syakrul Qamar, akan sedanglah. Kami percaya, kami beriman. Ya Allah Tuhan, aku tidak datang. Akhirnya mereka maksa. Kata Nabi SAW, ya kau tidak saat lagi. Aja berarti kalau aku memohon kepada Allah dan doaku diijabah oleh Allah SWT, kalian akan beriman? Iya pastilah beriman. Mana orang bisa belah bulan? Ada yang bisa belah bulan. Kalau suruh belah semua maka belah tahlilan gampang lah. Abdullah bin Mas'ud lihat, kata Abdullah bin Mas'ud, Allah yang besar berlaku. Ingat ya, saya berdiri langsung menunduk belah bulan dengan tangannya. Maka terbelah bulan, satu ke arah Taif, satu ke arah Mekah. Mereka bilang ini sihir Muhammad yang dibuat-buat Mekah. Maka Allah turunkan iktara bisa wajabul qamar wa hiya ayat itu sehari mustamar. Sudah dekat kiamat. Iktara bisa, sudah dekat kiamat. Bertobatlah kalian. Kalau mereka melihat mukjizat kami, dia bilang ini sihir yang dibuat-buat. Ini jangan benar. Akan bertanya Allah, nama orang yang datang ke masjid. Yang terakhir surat Rahman. Ketika Nabi salat, baca surat Rahman, ayat yang sangat mulia sekali. Diulang-ulang, indah sekali ayat ini. Kalau kita hafal itu bagus, luar biasa. Baca sedikit. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baca lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang terus. Setelah Nabi SAW bisa menghadap sahabatnya, wallahi inna akhukum jin khair. Demi Allah, saudara kalian jin lebih baik daripada kalian. Dia menjawab, dia bersalah sudah kita. Ikut menjawab, lan kadibina ketika ya Rabb. Waktu saya tutup terakhir saya baca kan, lan kadibina ketika kami tidak mendusta nikmat yang kami. Nikmat yang mana kau dustakan? Yang kau dustakan, yang diberikan Allah. Sedikit pun tidak ada sia-sianya. Dan kami tidak berdusta, tidak mendustakan nikmat yang kau berikan kepada kami. Itu menjawab. Hebat. Hari ini kita sudah sholat subuh, entah Allah alam nikmat yang mana. Maka Allah sangat mencintai makhluk ini, cinta ciptaannya. Allah yang beriman, kita tidak benci sama siapapun. Secara pribadi Islam mengajarkan kita indah rahmatul alamin. Kalau kita mengatakan kepada seseorang, kita bilang, ya fulan, ahibbuka fillah wa abghuduka fillah. Wahai fulan, aku cinta dengan engkau, aku sayang dengan engkau karena Allah, aku benci dengan engkau karena Allah juga. Ini hadis salah. Apa itu? Bukan benci orangnya, makhluknya, karena itu ciptaan Allah, tapi benci dengan sikapnya. Kenapa dia tidak mau beriman kepada Allah SWT? Kenapa dia tidak mau masuk dalam agama ini? Sedangkan Allah berikan nikmat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan semua Rahman itu disini, maupun itu bentuk manusia atau bentuk bukan manusia, hewan. Diberi Allah, karena itu ciptaan Allah. Tapi kalau Ar-Rahim berbeda. Adalah orang yang di hari kiamat nanti mendapat kasih sayang.